Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, bismillah, Allahu Akbar. Oke. Pada hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Terkait tentang ide pokok. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu paragraf. Nah, namun sebelum itu mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Sarhan pimpin doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Oke. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua. Nah, tujuan dari kita pembelajaran hari ini yaitu dari pembelajaran kita tentang ide pokok paragraf, kita mampu mengetahui ide pokok kalimat utama dalam semua paragraf dengan benar. Jadi tujuan kita mampu mengetahui ide pokok pada paragraf itu dengan benar. Jadi setiap kalimat utamanya, utama biasanya panjang nih. Setelah itu sudah ada kalimat utamanya panjang, kemudian kalian sederhanakan lagi. Sederhanakan lagi menjadi namanya ide pokok atau garis pokok. Oke, apakah kalian sudah siap? Nah, nih sini ada contoh menentukan ide pokok sebuah. Satu. Salah satu tanaman yang menjadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah di Indonesia. Jagung merupakan salah satu tanaman kita cari tahu itu pokoknya ya. Kalimat yang paling umum ya, tadi kan kalimat utama bisa letaknya di awal atau di akhir. Kalimat utamanya itu ada di awal dulu ya. Di awal paragraf. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan. Nah ini ya. Kalau yang bawah ini seperti kalimat contohnya ini juga. Nah ini seperti kalimat penjelas dari selanjutnya ini lagi. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Nah, ini Pak yang ke IPA ya. Perkembangbiakan Bung. Nah, tepung sari akan terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh ke kepala kutip yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itu terjadi pembuahan atau penyerbukan pada tumbuhan. Kira-kira di pokoknya apa itu? Coba kita lihat ide pokoknya apa di sini. Oh, berarti dia induktif karena itu proses pembuahan pada tanaman jagung. Berarti ini termasuk paragraf apa tadi? Induktif karena ide pokoknya ada di akhir paragraf. Kalau yang tadi ada di awal, sampai kalian. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali
kembali, dari semula akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, berarti ide pokoknya apa? Perkembangbiakan jagung dimulai dengan menanam jagung. Terus jadi daun-daun situ. Jadi tanaman jagung itu tidak akan pernah habis. Oke, selanjutnya adalah Indonesia mengekspor siapa yang mau baca? Ayim, silakan Ayim, baca Ayim. Banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Pertama, sungai atau saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik. Kedua, pendangkalan sungai dan sulitnya proses normalisasi sungai. Ketiga, kurang peduli warga dan para pengusaha terhadap lingkungan dengan budaya mereka membuang sampah dan limbah di sungai. Terakhir, pembangunan gedung, jalan dan bangunan lainnya yang membuat tanah susah menyerap air. Selain itu, pembangunan hijau juga menjadi benturan dan menyebabkan keseimbangan alam terganggu sehingga menjadi banjir. Banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Pertama, sungai atau saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik. Kedua, pendangkalan sungai dan sulitnya proses normalisasi sungai. Ketiga, kurang pedulinya warga dan para pengusaha terhadap lingkungan dengan budaya mereka membuang sampah dan limbah di sungai. Terakhir, pembangunan gedung, jalan, dan bangunan lainnya yang membuat tanah susah menyerap air. Selain itu, pepohonan hijau juga menjadi berkurang dan menyebabkan keseimbangan alam terganggu sehingga menjadi banjir. Kira-kira ada yang tahu ide pokoknya apa? Silakan, Fatir. Penyebab terjadinya banjir. Penyebab terjadinya banjir. Ashraf? Karena banjir sudah ada di kota Jakarta. Banjir menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Oke, kita kunci dua jawaban dari teman kalian dan kita lihat apa sih ide pokoknya. Nah, siapa yang benar kira-kira? Fatir ya. Jadi Fatir berhasil. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Fatir. Oke ya. Nah, jadi dari teks yang tadi yang panjang tadi kita lihat sini kan dijelaskan masalah-masalah apa sih yang menyebabkan banjir. Yang pertama apa kalian tadi? Jalan dan bangunan lainnya yang membuat tanah susah menyerap air. Jadi kalau semakin banyak dibuat jalan di semen, maka air hujan itu tidak mudah diserap oleh tanah, makanya banjir. Nah, disimpulkanlah bahwa ide pokok dari paragraf deduktif ini adalah penyebab masalah banjir. Kalimat utamanya, banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Itu yang disebutkan oleh saudara kita tadi, Ashraf. Kasih tepuk tangan. Nah, jadi Ashraf bukan ide pokok tadi, tapi kalimat utama. Ide pokoknya adalah penyebab masalah banjir di ibu kota. Sedangkan kalimat utamanya, banjir sudah menjadi hal yang biasa. Sedangkan kalimat penjelasnya selain daripada itu pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya itu adalah kalimat penjelas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Terima kasih. Nah, sekarang dari permasalahan ini, ya, Ustadz akan bagikan kalian menjadi 4 kelompok. Ya, kelompok yang pertama dari sini sampai dengan sini, Rizky Aperi. Ini kelompok yang kedua dari sekarang Radita sampai dengan sana dan itu. Kelompok ketiga berlima, kelompok keempat berenam. Ya, masing-masing akan saya bayangkan. Nanti ada yang lihat mencari ide pokoknya.
Nah, coba diperhatikan dulu. Yang pertama silakan ada yang menulis nama kelompoknya. Ya, di RKPD itu silakan tulis nama kelompoknya. Kelompok 1 kelompoknya si Hakim sama sampai Ayim dan siapa ini. Kelompok 2-nya ada Rehan sampai Farhan. Kelompok 3-nya kelompok Zalfa dan Ashraf. Kelompok 4-nya ya. Nah, sudah ditulis nama kelompoknya? Kelompok 2 ini. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah ditulis? Sudah? Sudah ditulis? Sudah. Oke, coba buka halaman yang kedua itu yang materi pembelajarannya itu. Di situ ada judul, kemudian di situ ada langkah kerja. Kita lihat langkah kerjanya. Ya, langkah kerjanya yang pertama, peserta didik membaca dan memahami teks yang disajikan guru. Kemudian peserta didik menelaah teks. Menelaah sama dengan memahami. Kemudian mencari ide pokok. Yang terakhir menyimpulkan. Nanti ada kesimpulannya apa. Ya, itu ada berapa paragraf? Coba lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf. Nah, nanti dari 5 paragraf itu silakan nanti ada yang nulis ide pokoknya apa di diagram ini. Ya, diagram lingkaran yang ada di halaman selanjutnya ketiga. Nah, silakan berkelompok. Ya, silakan ditulis dulu. Nanti jika tidak ada yang masih ada yang belum mengerti, boleh tanyakan sama Ustaz. Baca dulu ya. Nanti boleh digaris bawahi. Ya, bekerja sama. Ada yang dibaca, coba dibaca di teks. Ide pokoknya mana? Ingat, harus dibedakan paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Hati-hati, dilihat dulu. Enggak sama kayak kalimat utama. Kalimat utama beda. Ide pokok dia lebih simpel. Ya. Ya. Yang masih belum paham, silakan tanyakan sama Ustaz. Silakan bekerja sama dengan baik. Ya. Ya, dilihat kalau dia ada di awal, berarti dia induktif. Kalau dia berarti dia induktif. Kalau dia di awal, berarti dia induktif. Boleh kerjasama kelompok ini. Harus
kita sama. Nggak apa-apa. Kasih tes. Ide pokok itu yang ide pokok tadi apa? Meliputi seluruh teks. Ya, ide pokok itu akan dibaca sama aja. Simpelnya dulu, simpelnya. Oke, waktunya tinggal 6 menit lagi. Lanjutkan, lanjut. Sama lagi ujian dengan paragraf keduanya. Kesimpulan nanti, anak soleh. Kesimpulan itu kesimpulan dari 5 ide pokok itu apa? Disimpulkan. Nanti itu yang kesimpulannya. Ya. Di situ kan ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini cuma dari ini. Ya, isinya saja, isinya apa kayak gitu. Ya. Ada sudah selesai? Belum. 5 menit lagi. Dipanen. Yang di paragraf kedua itu dipanen ya nak ya. Ada paragraf kedua itu dipanen, dipanen oleh petani. Oke, 4 menit lagi. 4 menit lagi. Kesimpulan itu meliputi dari 5 yang kalian tulis itu. Ya, gantian. Ya. Kesimpulan itu tadi gabungan dari 5 yang kalian tulis itu. Kira-kira apa kesimpulannya? Dari teks itu kesimpulannya apa? Silakan bekerja sama dengan kelompoknya. Oke, lanjut ini. Kita lihat dia ada di awal atau di akhir. Tanaman jadi bahan pokok di berbagai tempat. Adalah merupakan tanaman
Tanaman ini teman makanan pokok. Oke, 3 menit lagi. Yang tertib. Di Indonesia dan seorang petani itu membuat pengamankan tanaman jagung dengan menanam biji jagung terlebih dahulu. Dan jagung dan Dua menit lagi. nomor 2 tuh kan jagung Yang kompak, yang seperti kompak. tongkol pada bulannya. Finalnya biji jagung yang sudah panen. Panen? Iya panen. Bulannya udah kau sih. Ada Sudah berbuah. Oke, 1 menit lagi. Oke, sudah selesai. Ya, yuk, tambah lagi waktunya. Satu menit lagi kan? Ya, ya. 5 menit. 1 menit lagi. Ya. Ngapa cak amal? Iya, cak amal. Awal Kapal ini ayo di sini.
Yang sudah tetap pada kelompoknya, tetap tertib. Nanti kita perwakilan satu kelompoknya menjelaskan ke depan. Oke? Oke. Silakan kelompok berapa dulu yang mau maju ke depan menyebutkan. Kelompok. Oke, kelompok 3 silakan Ashraf maju ke depan untuk mempresentasikan apa ide pokok pada paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Besar-besar suaranya. Bagaimana jagung sebagai Dengari temannya ini, dengari. jagung adalah bahan makanan pokok yang berbagai tempat juga di Indonesia. Yang kedua, ide pokok perkembangan jagung atau biji tanaman. Paragraf 3, ide pokok memiliki helai rambut halus bagian ujungnya. Paragraf 4, ide pokok tanda-tanda siap dipanen. Paragraf 5, ide pokok biji yang layak ditanam kembali. Kesimpulannya, kita harus membiasakan jagung supaya kita bisa makan. oke, kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman. Itu tadi penampilan dari kelompok yang ketiga. Kelompok satu lagi mau tampil? Silakan duduk, Ashraf. Ya, ya silakan kelompok 2. Belum. Kelompok siapa lagi sudah? Kelompok 1 sudah? Oke, silakan. Ayim, bacakan Yim. Perkenalan salam perkenalan dari kelompok berapa? Bacakan hasilnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya berasal dari kelompok satu yang menjelaskan dari perkembangan jagung. Paragraf pertama. Perkembangan jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok. Dan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok dan berbagai tempat di Indonesia. Salah satu yang dengan menanam biji jagung memiliki bunga yang memiliki selera yang harus ada bunga jagung tersebut memiliki fitur yang dapat diamati dari bawah dan petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil supaya yang jagung selalu tersedia. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, pusat rasa perwakilan 2 kelompok 1 dan 3 ini mewakili dari kalian semua. Ya, semuanya insya Allah sudah paham apa itu ide pokok dan jawabannya sudah benar semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Untuk itu kita ice breaking terlebih dahulu. Tepuk semangat. Sebelum jam kita ini berakhir, ya, Ustaz akan melihat, mengevaluasi kalian. Apakah benar-benar sudah paham atau masih ada yang belum? Bagaimana caranya? Ustaz sudah mempersiapkan soal. Ya, ada 5 soal. Ya, silakan dikerjakan. Kalau ini nggak boleh kerjasama, tapi sendiri-sendiri. Oke? Oke. Silakan dibagikan ke ujung. Open ke ujung. Lebih. Oke, silakan buat nama dan dikerjakan. Hanya 5 soal. Kurang ya.
Ada yang belum dapat soalnya? Ada yang belum dapat? Silakan dikerjakan. Yang tidak paham soalnya tanyakan sama Ustaz. Ada Ustaznya. Ini Ustaz, apa itu? Iya. Kecil-kecil. Kalau tadi yang menyimak dari awal sampai akhir, insya Allah bisa mengerjakan soalnya. Semua soalnya terkait dengan ide pokok. Stop dah. Sudah? Oke. Cek dulu ya. Sudah. Kita tunggu namanya. Nah, jangan ada yang contekan ya. Kerja sendiri-sendiri. Soalnya kan caranya ada 5. Kalau tadi perhatikan, pasti bisa jawabnya. Ya. Kalau tadi nggak fokus main-main, atau matanya aja yang lihat Ustaz sama lihat PowerPoint-nya, videonya, tapi jiwanya entah kemana-mana, itu nggak dapat juga nanti. Udah? Udah nggak soalnya? Bisa? Bisa. Ya kalau perhatikan pasti bisa. Ya? Pasti bisa.
Oke. Kalau sudah perwakilan barisan ini, silakan ambil hasil soalnya biar nanti bisa koreksi. Satu aja yang ngumpul. Siapa? Satu aja, kumpulkan. Nama jangan lupa ya dibuat. Oke, apa lagi yang masih yang belum? Sudah semua? Sudah semua? Sudah semua. Bentar, bisa cek lagi. Nanti ada yang belum buat nama. Oke, sudah semua ya? Kalau saya lihat sebagian besar ini sudah hampir 100. Dari beberapa orang yang saya lihat ini kebanyakan ini udah benar semua nih, berarti paham ya? Ada pokok ya. Ya, ini ada 5 yang saya lihat ini rata-rata ini dapat 100 semua. Mudah-mudahan nanti teman-teman juga dapat 100 semua. Oke. Nah, berhubung pelajaran kita hari ini sudah selesai. Ya, nah sekarang saya tanya, apa sih kesimpulan pelajaran kita hari ini? Angkat tangan yang mau nyimpulkan. Siapa? Yano apa? Tentang apa? Tentang ide pokok. Siapa? Ya, Ayin apa? Ide pokok paragraf. Jenis-jenis ide pokok. Gagasan pokok. Memahami kalimat utama. Gagasan utama. Cara menentukan ide pokok. Ada lagi bisa menyimpulkan? Sarhan? Ya. Oke, kita sama-sama simpulkan. Jadi pada pembelajaran kita kali ini kesimpulannya adalah kita yang pertama mengetahui apa itu paragraf, apa itu ide pokok, apa itu kalimat utama, dan apa itu kalimat penjelas. Ide pokok itu mewakili seluruh bacaan pada paragraf yang kita baca. Ya, misalkan paragraf 1 ide pokoknya A, ya berarti A itu mewakili dari paragraf yang pertama itu. Kemudian tadi dijelaskan juga bahwasanya paragraf dibagi menjadi tiga macam. Ada deduktif. Deduktif itu ide pokoknya ada di awal. Induktif, ide pokoknya ada di akhir. Sedangkan campuran itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa juga dia di akhir. Paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira mudah nggak hari ini? Mudah pelajaran hari ini? Bisa semuanya? Bisa. Nah, minggu depan kita akan masuk pelajaran ya tentang ASEAN. Association of Southeast ASEAN. Ya, minggu depan ya, minggu depan kita akan belajar tematik lagi tentang ASEAN. Association of Southeast Asian. Ada yang tahu Mbak? Sudah ada. Ya, boleh nanti di rumah dibaca-baca. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Sekarang Ashraf pimpin doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar dan berikanlah kami kekuatan untuk mengerti
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh istirahat.